Baik, pertama yaitu adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan atau pembagian sesuatu ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan kesamaan, karakteristik, sifat, atau kriteria tertentu. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah analisis, pengorganisasian, dan pemahaman terhadap objek atau konsep yang dikelompokkan. Kedua, hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan, norma, atau kaidah yang dibuat dan diberlakukan oleh suatu otoritas yang berwenang, seperti negara atau lembaga tertentu, untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga bersifat mengikat dan dilengkapi dengan sanksi untuk memastikan kepatuhan. Jadi, klasifikasi hukum itu adalah proses pengelompokan hukum ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kriteria tertentu seperti sumber, sifat, isi, atau fungsinya, yang bertujuannya untuk mempermudah pemahaman, penerapan, dan analisis sistem hukum dalam berbagai konteks. Pertama, hukum menurut luas berlakunya. Hukum dapat dibagi menjadi dua. Satu, hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Istilah asingnya adalah ius generali. Misalnya, aturan tentang sewa-menyewa atau hukum pidana umum. Yang kedua adalah hukum khusus, yaitu aturan hukum yang hanya berlaku untuk hal-hal khusus saja. Istilah asingnya adalah ius particular atau ius special. Misalnya, aturan sewa-menyewa rumah, aturan hukum pidana militer, aturan hukum perdata orang timur asing. Dalam contoh lainnya, bahwa hukum dagang adalah hukum khusus, sedangkan hukum umum adalah hukum perdata. Dalam ketentuan adatnya, adanya hubungan khusus terhadap hukum umum. Adanya satu asas hukum, yaitu lex specialis derogat lege general. Artinya, undang-undangnya khusus itu lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum. Arti yuridisnya, jika suatu hal tertentu diatur oleh undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan atau yang diutamakan peralangan yang khusus itu. Adanya istilah lainnya yaitu aturan khusus menyingkirkan aturan yang umum. Kedua, menurut sumbernya, hukum itu dapat dibagi menjadi: pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua adalah hukum kebiasaan atau hukum adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Yang ketiga adalah hukum traktat. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang ketiga adalah menurut sifatnya atau daya kerjanya. Hukum itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada hukum pemaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Dengan kata lain, aturan hukum yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan atau diikuti oleh para pihak. Yang kedua adalah hukum pelengkap atau hukum yang mengatur atau juga disebut sebagai hukum penambah, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, aturan hukum yang dalam keadaan konkret
dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Yang keempat adalah hukum menurut bentuknya. Pertama, ada hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum ini dapat pula merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Yang kedua adalah hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini disebut juga sebagai hukum kebiasaan. Kelima, menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi tiga. Satu, yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara asing. Yang keenam, menurut isinya, aturan hukum itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan atau kepentingan pribadi. Hal ini disebut juga sebagai private law. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, aturan yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan perseorangan atau hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya. Jadi, jelas perbedaannya antara hukum publik dan hukum perseorangan, sedangkan kalau mengatur kepentingan perseorangan adalah hukum privat. Yang ketujuh adalah menurut fungsinya atau cara mempertahankannya, aturan hukum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu hukum material. Hukum material yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan atau mengatur hubungan antara orang-orang. Jadi, yang menentukan hak-hak dan kewajiban. Ketujuh, hukum menurut fungsinya itu ada dua. Pertama, yaitu hukum material. Hukum material yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan atau mengatur hubungan antara orang-orang. Jadi, yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Misalnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha, dan hukum dagang. Kedua adalah hukum formil. Hukum formil yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum material, atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan. Hal ini disebut hukum acara, misalnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Kedelapan adalah hukum menurut wujudnya. Hukum menurut wujudnya dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hal ini disebut juga sebagai hak. Yang kedua adalah hukum objektif. Hukum objektif yaitu hukum yang dalam suatu negara berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.
Yang terakhir atau yang ke-9 adalah hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya itu terbagi menjadi dua. Satu, hukum positif, yaitu hukum yang sedang berlaku di wilayah tertentu. Yang kedua adalah hukum historis, yaitu hukum yang pernah berlaku pada masa lalu dan saat ini sudah tidak diperlakukan kembali.